بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memudahkan untuk kita semua menghadiri majelis yang mulia ini untuk mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah, yaitu mengkaji akidah Islam, keyakinan Islam yang benar. Dan kajian akidah Islam ini kita akan pelajari insyaallah taala dari penuturan dan uraian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum saya menjelaskan buku yang kita kaji dan penulis buku ini, saya ingin menerangkan beberapa pendahuluan yang harus diketahui bagi siapa yang ingin mempelajari akidah Islami. Pendahuluan yang pertama tentang pentingnya mempelajari akidah. Akidah itu artinya keyakinan yang sangat kuat. Dari kalimat al-aqad, dia dikatakan akidah dari kata aqada, artinya sesuatu yang diikat dengan kuat, hal yang diyakini, tidak diragukan. Ini yang disebut dengan akidah. Kadang disebut juga dengan kata al-i'tiqad, disebut juga dengan kata al-i'tiqad. Dan dua kata ini mirip, menunjukkan keyakinan yang kuat, keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kadang pembahasan akidah dijelaskan juga oleh para ulama kita dengan kata as-sunnah. Dengan kata as-sunnah. Karena sunnah di dalam penggunaan umum ia bermakna jalan yang ditempuh yang mencakup keyakinan, ucapan dan amalan.
Dan oleh sebagian ulama, pembahasan akidah kadang diberi nama dengan pembahasan asy-syariah. Sebab ini adalah inti dari syariat. Inti dari syariat. Iya. Dan kadang pembahasan akidah ini disebut juga dengan penamaan al-iman. Penamaan al-iman. Sebab keyakinan merupakan pokok keimanan. Dan iman yang benar itu adalah iman yang dibangun di atas keyakinan yang benar. Siapa yang berakidah dengan akidah yang benar, maka dia telah beriman sebagaimana mestinya. Harus diketahui bahwa mempelajari akidah adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Mempelajari akidah Islam yang benar adalah kewajiban yang paling wajib. Karena ini adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Makhluk jin dan manusia dicipta untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Sedangkan akidah mengajarkan bagaimana seorang itu memurnikan ibadahnya kepada Allah. Bagaimana ia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah kewajiban yang sangat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." Kata beliau, saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mereka mempersaksikan bahwa aku adalah Rasul Allah. Ya. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah ini adalah lambang dari keyakinan. Dan kita semua umat Islam bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Maka pembahasan akidah ini adalah kewajiban yang paling wajib. Kemudian akidah Islam itu, seorang memahami akidah yang benar, ini artinya dia telah mengikuti dan telah menempuh tujuan dari diciptakannya di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Iya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jalan mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenarnya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, jalannya hanya dengan mempelajari akidah yang benar, mempelajari akidah Islam, mempelajari akidah Islam. Kemudian siapa yang mempelajari akidah Islam yang benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin untuknya kebahagiaan. Allah menjamin untuknya kebahagiaan. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan ia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Sekali lagi, keimanan adalah lambang dari akidah yang benar. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan,
dan ia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Iya. Jadi siapa yang ingin mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya, kesejahteraan di dalam hidup, kebahagiaan, tidak ada jalan kecuali dengan mempelajari akidah yang benar. Dan ini yang membedakan kehidupan seorang mukmin dan selain mukmin. Iya. Kadang seorang memiliki kelebihan dari sisi harta, kemegahan di kehidupan dunia, tapi kalau dia tidak memiliki keimanan dan akidah yang benar, seluruh hal tersebut tidak memberikan padanya kebahagiaan. Dan ini bisa disaksikan di negeri-negeri Islam yang baik, penerapan mereka terhadap Islam terlihat ketentraman dan kemajuan. Negeri-negeri kafir kadang kita melihat berbagai kemajuan mereka di bidang dunia, tapi ternyata di banyak negeri tersebut tingkat kriminal lebih tinggi daripada yang lainnya. Bahkan di sebagian negeri catatan angka orang yang bunuh diri itu yang paling banyak di negeri kafir tersebut. Ya, padahal mereka berlimpah dengan harta, berlimpah dengan kemajuan, tapi karena tidak ada dari akidah yang benar yang mendukung, mereka tidak menemukan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Berbeda dengan orang yang mempelajari akidah yang benar, akan ada di dalam dirinya pengagungan kepada Allah, bagaimana ia bersyukur kepada Rabbnya, bagaimana ia menghargai nikmat, bagaimana ia bersifat qanaah, bagaimana ia mewujudkan dirinya sebagai hamba yang selalu mempersiapkan diri dan bekalnya untuk menghadap kepada Allah. Ini semuanya dari cakupan-cakupan pembahasan akidah yang selalu memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah dan pentingnya, akidah yang benar, keyakinan yang benar, ini akan mengokohkan seorang hamba di dalam kehidupannya, memberikan keteguhan kepadanya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjamin hal ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Perhatikan penyebutan orang yang beriman. Dan predikat keimanan tidak dia akan dapatkan kecuali kalau ia berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Orang-orang yang beriman, atau Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh, yang kokoh. Ya. Penafsiran sejumlah ahli tafsir, ucapan yang kokoh ini adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini adalah lambang keyakinan. Ia dikokohkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia dan akhirat. Akhirat di dua tempat dia dikokohkan, di alam kubur dan nanti pada hari kiamat setelah dibangkitkan. Sebab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Maka ia di kehidupan dunia Allah kokohkan, Allah teguhkan. Iya. Karena itu terlihat orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, hidup mereka sangat bahagia. Kehidupan mereka sangat teguh dan kokoh. Iya. Dan di alam kubur Allah mengokohkan mereka ketika menjawab pertanyaan para malaikat. Ketika menjawab pertanyaan para malaikat, Munkar dan Nakir akan bertanya dengan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini hanya mampu dijawab dengan seorang mempelajari akidah yang benar.
Harus dia mempelajari, bukan hanya mendengarkan saja, bukan hanya ikut-ikutan saja. Tapi dia harus mempelajarinya sehingga muncul keyakinan di dalam hati. Muncul keyakinan di dalam hati. Kisahnya dimaklumi di dalam riwayat-riwayat hadits yang sahih, bagaimana Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang yang berada di alam kubur. Ya, pertanyaannya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa yang kamu ibadahi? Pertanyaan yang kedua, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Pertanyaan yang ketiga, "Man hadzal ladzi ursila ilaika?" Siapakah Rasul yang diutus kepadamu? Ini 3 pertanyaan dia harus jawab. Ya. Seorang mukmin akan menjawabnya dengan baik. Seorang yang beriman, punya akidah yang benar, dimudahkan untuk menjawabnya. Maka ini makna Allah mengokohkannya di kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Adapun orang yang tidak beriman, ada beberapa riwayat ada yang mengatakan adapun orang kafir, di sebagian riwayat adapun orang munafik, di sebagian riwayat adapun seorang yang mujrim, banyak berdosa. Ia kalau ditanya dengan 3 pertanyaan, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Dia menjawab, "Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Iya. Jadi perhatikan orang ini. Ya. Jawabannya dia pernah dengarkan di dunia. Dia pernah dengarkan. Tapi dia hanya ikut-ikutan saja mengucapkannya. Maka jawaban tersebut tidak mampu dia ucapkan di alam kubur. Tidak bermanfaat baginya. Iya. Tidak bermanfaat baginya. Dan mungkin 3 pertanyaan ini kalau kita ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, ini mungkin dari pelajaran TK sudah dipelajari. Ya, jawabannya. Ya. Tapi apakah seorang mampu menjawabnya ketika ia berada di alam kubur? Ya, menghadapi Munkar dan Nakir. Ya, dengan kondisi yang sangat mengerikan tersebut, tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali mereka yang mempelajari dan memahami ya, akidah yang benar sebagaimana mestinya. Jelas ya? Maka dari sini tampak betapa pentingnya seorang itu mempelajari akidah yang benar. Apalagi pada hari kiamat, orang-orang yang diselamatkan hanyalah mereka, orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat adalah hari harta benda tidak bermanfaat. Anak-anak keturunan juga tidak bisa memberikan manfaat. Yang memberi manfaat itu hanyalah orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan kalimat hati yang selamat. Ini menunjukkan akidah yang benar, keyakinan yang lurus. Adapun hatinya, kalau dipenuhi dengan keyakinan yang keliru, itu bukan hati yang selamat. Bukanlah hati yang selamat. Maka di antara manfaat mempelajari akidah yang benar, akidah yang benar ini akan mengokohkan seorang hamba di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat yaitu di alam kubur dan nanti setelah hari kebangkitan. Iya, ia dikokohkan di padang mahsyar, dikokohkan di depan timbangan, ia dikokohkan melewati jembatan di atas punggung neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkannya. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah, akidah yang benar ini adalah lambang keamanan. Lambang keamanan. Siapa ingin mendapatkan keamanan di dalam kehidupannya, ya, apakah di dalam dirinya sendiri atau keamanan ia sebagai seorang yang tinggal di tengah keluarganya, bahkan siapa yang ingin mendapatkan keamanan di dalam sebuah negeri, caranya hanya dengan mempelajari akidah yang benar. Iya.
Dan ini pokok akidah yang benar ini, keyakinan yang lurus ini adalah pokok tegaknya keamanan di atas muka bumi. Adalah pokok tegaknya keamanan di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Jadi mereka beriman dengan keimanan yang benar, lurus akidahnya, tidak dinodai dengan kesyirikan. Allah jamin, ulaika lahumul aman. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya. Maka dijamin untuknya keamanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinakum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a." Allah berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Perhatikan, kalimat apa? Beriman di antara kalian. Iya. Menunjukkan keyakinan yang benar. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih. Sungguh Allah akan menjadikan kalian sebagai penguasa, pemimpin di atas muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dijadikan sebagai orang yang berkuasa di atas muka bumi. Dan sungguh Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai untuk kalian. Dan sungguh Allah akan mengganti ketakutan kalian diganti dengan keamanan. Ya. Kemudian Allah tekankan syaratnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Dan ini adalah akidah yang benar, memurnikan ibadah kepada Allah. Beribadah hanya kepadaku dan sama sekali tidak berbuat apa? Kesyirikan. Maka ini dari manfaat yang sangat agung. Bagi siapa yang mempelajari akidah yang benar, akan tercipta pada dirinya keamanan. Dan apabila umat Islam menjaga hal ini, akan tercipta keamanan. Ya. Akan tercipta keamanan di tengah masyarakat. Akan tercipta keamanan di tengah masyarakat. Maka mengajarkan kepada manusia akidah yang benar, ini adalah salah satu upaya untuk menegakkan keamanan bersama dan menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam, awal kali beliau masuk ke kota Mekah, iya, setelah beliau membangun pondasi Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah. Doanya disebutkan di dalam Al-Quran di surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ini awal permohonan Nabi Ibrahim ketika membangun kota Mekah. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Sebab kalau negeri tidak ada keamanan di dalamnya, ya, maka tidak ada ketenangan dan kebahagiaan di negeri itu. Karena itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar supaya negeri Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman. Ya. Jadikan sebagai negeri yang aman. Kemudian beliau sebutkan di dalam kelanjutan doa hal yang menjadi keharusan sebuah keamanan. Beliau melanjutkan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah saya dan jauhkanlah keturunanku dari beribadah kepada berhala. Iya. Karena adanya kesyirikan itu pasti
tidak akan menimbulkan keamanan di tengah manusia. Tidak akan menimbulkan keamanan di tengah manusia. Iya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan pentingnya mempelajari akidah yang benar, harus diketahui bahwa misi dakwah para nabi dan para rasul adalah untuk menanamkan akidah yang benar. Menanamkan akidah yang benar. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat pasti ada rasul yang diutus padanya. Apa suruhan rasul ini? Apa misi dakwah mereka? Ya. An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya mereka menyampaikan bahwa beribadahlah kalian wahai umat kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Jadi ini misi dakwah para nabi dan para rasul. Itu ayat yang saya bacakan tadi, ayat di surah An-Nahl, ayat 35. Iya. Surah An-Nahl ini dikenal juga di kalangan ahli tafsir dengan nama surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Iya. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala terangkan berbagai nikmat. Dan Allah perintah bersyukur terhadap nikmat. Ya, di dalam surah inilah firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Dan di dalam surah ini pula firman Allah, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Ya. Dan lebih menarik lagi, menunjukkan pentingnya tauhid. Tahukah kita nikmat apa yang paling pertama yang disinggung di dalam surah? Ya, itu tadi ayat ke-35. Ada ayat yang pertama dan kedua di dalam surah menunjukkan nikmat yang pertama. Ya, sebab awal surah, "Ata amrullahi fala tasta'jilun, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kemudian di ayat yang kedua, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dari perkaranya, dari perintahnya. Ya. Untuk disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari hamba. Maksudnya disampaikan kepada para nabi yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan perintah ini. Apa perintah yang harus disampaikan oleh para nabi? An andiru, hendaknya kalian wahai para nabi memperingatkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Ya. Jadi ini adalah nikmat yang paling pertama yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Nikmat diutusnya para nabi untuk menjelaskan kepada umat bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Lagi-lagi penjelasan tentang apa? Tentang tauhid, tentang akidah yang benar, tentang keyakinan yang lurus. Ya. Maka mempelajari akidah yang benar ini adalah hal yang sangat penting sekali. Misi dakwah para nabi dan para rasul. Ia adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Kemudian dari pentingnya mempelajari akidah yang benar ini, Al-Quranul Karim, demikian pula hadits Rasulullah SAW, semuanya menjelaskan tentang akidah yang benar. Ya. Menjelaskan tentang akidah yang benar. Sebab akidah yang benar itu banyak hal yang harus diketahui di dalamnya. Yang pertama, ada ilmu-ilmu tentang akidah yang harus diketahui, sebab itu adalah pokok kelurusan dan kebenaran akidah seseorang. Kapan dia tidak meyakininya, pasti dia dikatakan sebagai orang yang berakidah dengan akidah yang rusak. Iya. Dan dari pembahasan akidah, ada yang merupakan kesempurnaan akidah. Ada yang kesempurnaan wajib, dan ada yang kesempurnaan yang sifatnya sunnah. Iya. Dan ini semuanya ada pembahasannya di dalam Al-Quran.
Dan kadang diterangkan balasan bagi orang yang berakidah yang benar. Karena itu diterangkan tentang sorga dan bagaimana keadaan sorga. Iya. Dan diterangkan sebaliknya, orang yang berakidah dengan akidah yang tidak benar, bagaimana balasan yang mereka dapatkan. Karena itu diterangkan tentang penduduk neraka, orang-orang yang berdosa dan selainnya. Maka seluruh Al-Quran adalah penjelasan tentang akidah yang benar. Ini kalau diuraikan secara mendalam, maka seorang akan memahami bahwa itu adalah akidah yang benar. Iya. Kemudian dari pentingnya mempelajari akidah ini, dan banyak sekali ya sisi pentingnya, tapi saya di sini ingin mengisyaratkan beberapa sudut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya yang saya paling khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Perhatikan bagaimana Nabi mengkhawatirkan para sahabat. Padahal para sahabat adalah manusia-manusia pilihan, murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengkhawatirkan pada mereka, yang saya paling khawatirkan atas kalian syirik kecil, yaitu riya. Dan riya ini ya, untuk menghindarinya pembahasannya di pembahasan akidah, di pembahasan keyakinan. Iya. Semakin seseorang itu kuat pemahaman agamanya, kuat keyakinannya, maka akan semakin ikhlas ia di dalam beribadah kepada Allah. Semakin bersih hatinya. Semakin bersih hatinya. Maka ini beberapa sudut dan penjelasan tentang akidah, pentingnya mempelajari keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua sebagai pendahuluan, pembahasan akidah di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan ibn Uyainah, ya, Imam Ali ibn al-Madini, Imam al-Bukhari, dan selainnya dari para a'immah, dari para imam ahli sunnah wal jamaah. Pembahasan akidah yang diuraikan oleh para ulama itu dituangkan dalam banyak karya dan banyak buku. Ya. Buku-bukunya adalah hal yang masyhur. Hal yang masyhur. Cuma yang disayangkan, banyak dari umat Islam yang tidak mengenalnya. Banyak dari umat Islam yang tidak mengenalnya. Iya. Dan kadang di sebagian masyarakat kita agak repot menjelaskannya. Sebuah buku di kalangan orang-orang terpelajar, buku itu adalah buku yang dimaklumi. Ya. Buku yang diketahui tentang kemasyhurannya. Buku yang dipelajari. Tapi di kalangan sebagian orang itu dianggap sebagai hal yang asing, sebagai hal yang aneh, ya, sebagai hal yang kadang dianggap meresahkan. Dan ini adalah hal yang keliru, ya, hal yang keliru. Padahal pembahasan akidah, pembahasan tentang keyakinan, ini dari pembahasan yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama di dalam pembahasan tersebut. Tidak ada silang pendapat, ya, pembahasan yang semuanya para a'imah bersepakat di dalamnya dari dahulu hingga hari ini. Ya. Karena itulah di sini saya perlu memberikan pendahuluan yang kedua, ya, tentang karakteristik akidah yang benar dan juga cakupan pembahasan akidah di dalam pembahasan para ulama Islam. Ya. Karakteristik akidah yang benar itu, ya, itu ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama, akidah yang benar itu adalah keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadits Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Karena itu di dalam pembahasan akidah, ya, tidak halal ada yang berbicara tentang akidah, dia berbicara dari kepalanya sendiri. Ya, dia menguraikan dari kantongnya sendiri. Tapi dia harus mengambilnya dari dalil Al-Quran ataupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan tidak cukup dia berdalil dengan ayat dan hadits. Sebab kadang dia berdalil dengan ayat dan hadits tapi pemahamannya yang keliru. Iya. Apa yang dia jelaskan di dalam pembahasan akidah itu adalah hal yang harus disepakati oleh para ulama. Adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Karena itu di sini kita, ya,
akan membahas keyakinan dan pembahasan akidah dari uraian Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah seorang imam yang dimaklumi akan nama dan kedudukannya di tengah umat. Dimaklumi akan kelurusan akidah dan pemahaman beliau. Dan ini diakui oleh ulama-ulama yang lainnya. Karena itu kita uraikan dari pembahasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i yang menguraikannya, dan kita akan menguraikan ucapan Imam Syafi'i dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ciri akidah yang benar. Diambil dari Al-Quran, diambil dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Pokok-pokok akidah, pembahasan pokok akidah, semuanya adalah hal yang disepakati. Adalah hal yang disepakati. Tidak ada silang pendapat dalam pembahasan pokok akidah. Jelas ya? Baik, ini karakteristik yang pertama dari akidah yang benar. Kemudian dari ciri akidah yang benar, karakteristik yang kedua, karakter yang kedua dari akidah yang benar, akidah yang benar itu adalah akidah yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak bertentangan dengan fitrah. Sebab seorang itu dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, ia lahir di atas fitrahnya. Lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, membuat dia menjadi Nasrani, atau membuat dia menjadi Majusi. Jadi asalnya seorang lahir di atas fitrah. Itulah Islam. Maka kedua orang tuanya yang merubah fitrahnya. Ada yang menjadikan anaknya sebagai Yahudi, ada yang menjadikannya sebagai Nasrani, ada yang menjadikannya sebagai apa? Majusi. Maka akidah yang benar tidak bertentangan dengan fitrah. Tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Dan ini karakteristik yang kedua. Kemudian yang ketiga dari ciri akidah yang benar. Akidah yang benar itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi padanya. Tidak ada kontradiksi padanya. Karena itulah kalau kita baca penuturan akidah dari Imam Syafi'i, kita dapati akidah yang sama di sisi Imam Ahmad. Dan kita dapati Imam Malik menjelaskan hal yang sama. Kita mendapati Imam Al-Bukhari menjelaskan hal yang sama. Kita mendapati Imam Ali ibn al-Madini menjelaskan hal yang sama. Jadi siapapun dari para a'imah, dari para ulama yang ditanya tentang akidah, pasti pemahamannya sama. Saya beri contoh misalnya, Imam Al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Perhatikan, guru Imam Al-Bukhari lebih 1000. Kata beliau, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Semua dari guru kami berkata, iman itu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan apa? Dan amalan. Jadi semua dari 1000 guru ini menyampaikan keyakinan yang sama tentang makna keimanan. Bahwa keimanan ada yang merupakan ucapan dan ada yang merupakan amalan. Dan ini akan datang rinciannya tentang keimanan dari uraian Imam Syafi'i. Kita akan bahas insyaallah. Yang menjadi pelajaran bagi kita semua di sini, perhatikan bagaimana Imam Al-Bukhari berjumpa dengan 1000 guru. Semua gurunya sama keyakinannya. Semua gurunya sama keyakinannya. Tidak ada yang duduk bersepakat saling bisik-bisik, tidak. Tapi ini adalah keyakinan yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang keempat dari ciri akidah yang benar, atau ciri yang kelima dari akidah yang benar, akidah yang benar itu adalah akidah yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terwarisi. Karena itu di pembahasan akidah semuanya murni berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Itu yang diajarkan oleh para sahabat kepada murid-muridnya, para tabi'in. Dan murid-murid para sahabat mengajarkan lagi kepada murid-murid mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Dan ini yang terus berjalan kepada para a'immah, para ulama dan imam setelahnya. Jadi akidah yang benar itu adalah akidah yang terwarisi. Akidah yang apa?
terwarisi. Karena itu di pembahasan akidah hingga hari ini semuanya dengan sanad bersambung, diambil dari guru. Iya. Hari ini kita membaca kepada guru. Guru kita mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, bersambung kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan hanya dalam lafaz akidah, di dalam pemahaman pun demikian. Guru ini memahami perkara ini dengan pemahaman A, gurunya juga memahami dengan pemahaman yang sama. Terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah pembahasan akidah. Ya. Suatu hal yang tetap di kalangan para ulama. Karena itulah kalau ada yang mempelajari akidah hanya bersumber dari seseorang yang hidup di abad ke-8 misalnya, atau hanya bersumber dari seseorang yang hidup di masa ini saja, itu bukan akidah, bukan ciri dari akidah yang benar. Kalau dia adalah akidah yang benar, pasti akan bersumber dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sumber-sumber pengambilan ilmu akidah adalah sumber yang jelas dari masa dahulu hingga hari ini. Sumber yang sangat jelas. Iya. Buku-buku yang menerangkan tentang akidah semuanya ada dengan sumber-sumbernya, dan kita meriwayatkannya dengan sanad-sanad dari guru. Iya. Pembahasan-pembahasan akidah tersebut menunjukkan perkara yang betul-betul dijamin akan keabsahan dan kebenaran akidah tersebut. Maka ini ciri umum dari pembahasan akidah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian cakupan pembahasan akidah, secara umum para ulama kita yang menguraikan tentang akidah secara garis besar, mereka membahas dua hal di pembahasan akidah. Pembahasan yang pertama yang dibahas di dalam pembahasan akidah adalah pembahasan tentang rukun iman yang 6. Dibahas tentang rukun iman yang berapa? Yang 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah. Dalam pembahasan keimanan kepada Allah diuraikan keimanan terhadap rububiyah Allah. Iya. Diuraikan keimanan terhadap uluhiyah Allah. Diuraikan keimanan terhadap nama-nama dan sifatnya. Iya. Ini diantara cakupan keimanan kepada Allah. Iya. 3 hal. Keimanan kepada rububiyah Allah. Apa artinya keimanan kepada rububiyah Allah? Artinya kita mengimani bahwa Allah dialah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala urusan. Ya, ini keimanan kepada rububiyah. Yang kedua, keimanan kepada uluhiyah Allah. Kita mengimani bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, keimanan kepada nama-nama dan sifatnya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama Al-Husna, Asmaul Husna, dan mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, kita wajib menetapkan nama dan sifat tersebut. Jelas ya? Maka ini rangkaian di dalam keimanan. Ya. Dan Imam Syafi'i sama dengan imam yang lainnya. Ya. Mereka tatkala menguraikan di pembahasan keimanan kepada Allah, banyak diuraikan tentang nama-nama dan sifat. Kenapa? Ya, sebab penyimpangan di dalam pembahasan akidah yang pertama kali terjadi itu di dalam pembahasan apa? Nama-nama dan sifat. Karena itulah, ya banyak dari ulama, khususnya yang di abad kedua, ketiga, dan keempat, kalau menulis buku akidah, kebanyakannya menyinggung tentang tauhid asma wa sifat. Karena memang penyimpangan yang banyak terjadi di dalam masalah itu. Ya, maka mereka pun banyak menguraikan keyakinan yang benar di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diuraikan juga keimanan kepada para malaikat. Diuraikan keimanan kepada kitab-kitab. Iya. Karena itu ada pembahasan tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Iya. Dan juga diuraikan tentang keimanan kepada para rasul. Ya, khususnya berkaitan dengan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula diuraikan keimanan kepada hari akhirat. Dan keimanan kepada hari akhirat cakupannya sangat luas. Ya, masuk di dalamnya pembahasan alam kubur, hari kebangkitan, pembahasan tentang hari di padang mahsyar, pembahasan tentang syafaat, pembahasan tentang telaga, pembahasan tentang timbangan, pembahasan tentang as-sirat, jembatan, pembahasan tentang sorga dan neraka. Ini semuanya masuk dalam rangkaian apa? Keimanan kepada hari akhirat.
Dan diterangkan pula di dalam pembahasan akidah hal yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir. Takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini semua insyaallah akan kita dapati di dalam uraian Imam Syafi'i. Jadi ini garis besar yang pertama di dalam pembahasan akidah yang diuraikan oleh para ulama adalah menguraikan rukun iman yang 6. Kemudian garis besar yang kedua di dalam pembahasan akidah, para ulama kita menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam yang disepakati yang merupakan ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Iya. Mereka terangkan di dalam pembahasan akidah sikap terhadap para sahabat. Sikap terhadap apa? Para sahabat. Iya. Karena para sahabat itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Iya. Maka para ulama menerangkan keyakinan terhadap para sahabat sebab ini adalah ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Demikian pula di dalam pembahasan akidah, hampir setiap buku akidah menerangkan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Wajibnya mendengar dan taat kepada apa? Kepada pemerintah. Iya. Sebab ini dari pokok syariat yang diterangkan di dalam banyak dalil. Karena itu para ulama menjelaskannya. Iya. Dan banyak orang-orang yang menyimpang dari prinsip ini. Karena itu diterangkan untuk membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan di dalam masalah ini. Iya. Di dalam masalah kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Iya. Dan ini termasuk prinsip agama. Iya. Yang diterangkan di dalam pembahasan akidah. Ya. Seorang ketika menyinggung misalnya wajib mendengar dan taat kepada pemerintah, ya, bukan artinya seseorang itu ingin mencari perhatian, ya, atau ingin memberikan sesuatu yang dengannya ia disukai di kalangan pemerintah. Tidak. Ini adalah pembahasan keyakinan, hal yang diuraikan dalam Al-Quran dan Hadits. Kewajiban kita untuk melaksanakannya, untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Iya. Dan ini diterangkan di dalam pembahasan akidah sebagai keyakinan dan sebagai salah satu perkara yang akan menyebabkan terjadinya keamanan dan kesejahteraan antara penguasa dan rakyatnya. Iya. Dan ini dari pokok keyakinan yang banyak dilalaikan oleh manusia di saat ini. Banyak dilalaikan oleh manusia dari masa dahulu hingga hari ini. Ya. Karena itu sering ya kita melihat ada orang-orang yang melakukan keributan, sering menghujat penguasa, ya, kadang melakukan acara kumpul-kumpul di jalan, ya, dan selainnya dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ini semuanya karena keluar tidak membahas dan tidak mempelajari bagaimana akidah yang benar, bagaimana keyakinan yang benar yang harusnya diyakini berkaitan dengan penguasa. Demikian pula di dalam pembahasan akidah diterangkan tentang karamah wali-wali. Ya. Karamah wali-wali, bagaimana sikap menyikapi karamah, ya, keutamaan dan kelebihan yang diberikan kepada wali-wali Allah. Ini diterangkan sebab ini membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ya, ahli sunnah berada pertengahan dalam hal ini. Berbeda dengan sebagian ahlul bidah, ada yang menyepelekan dan ada yang berlebihan. Nah, ini akan dirinci dan diterangkan di dalam pembahasan akidah Imam Asy-Syafi'i ini rahimahullah. Kemudian pendahuluan yang terakhir yang ingin saya sebutkan di sini, saya ingin menekankan bahwa Imam Asy-Syafi'i sama dengan imam yang lainnya. Iya. Akidah dan pemahaman mereka adalah sama. Sebab semuanya bermuara dari sumber yang sama. Dan semuanya mengambil pemahaman akidahnya dari arah yang sama. Ya. Semuanya mengambilnya dari arah yang sama. Karena itulah tidak ada perbedaan di pembahasan akidah di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan imam 4 juga tidak ada perbedaan. Iya. Tidak ada perbedaan dalam pembahasan akidah. Jelas ya? Maka ini dari perkara yang hendaknya selalu kita perhatikan. Selalu kita perhatikan. Baik, saya masuk ke dalam pembahasan buku. Ya, buku ini yang kita bahas adalah Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau di judul bukunya dan buku yang kita akan bahas ini sebuah buku yang diambil atau dicetak dari sebuah manuskrip. Ya. Catatan tangan dari tulisan kuno yang disimpan di perpustakaan Bahiriyah di Dimashq.
Ya, kemudian dinukil di sini dan penulisnya Muhammad Rasul Al-Barzanji adalah seorang ulama yang terkenal dan memang di dalam karya-karya beliau diterangkan bahwa salah satu dari tulisannya beliau menjelaskan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi di dalam judul bukunya tertulis akidah Al-Imam Nasir Al-Hadits was Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Akidah imam, ya. Imam itu adalah sebuah pembahasan untuk seorang yang menjadi panutan. Seorang yang menjadi panutan di tengah umat. Dan biasanya penggunaan kata imam ini dia panutan di dalam hal yang ia disebutkan di situ. Jadi kalau Imam Syafi'i beliau panutan dalam segala hal. Beliau panutan di dalam segala hal. Ada imam di dalam bahasa saja. Dalam bahasa Arab dia imam. Sebab dia panutan dalam apa? Ilmu bahasa. Ada yang imam dalam ilmu fikih saja. Jelas ya? Adapun Imam Syafi'i beliau imam dalam segala hal. Iya. Nasirul Hadits adalah orang yang menolong hadits, selalu membela hadits dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Muhammad bin Idris. Akan diterangkan nanti namanya oleh Al-Barzanji. Baik. Saya kira Imam Syafi'i adalah sosok dari alim ulama yang sudah masyhur, ya. Hal yang sudah masyhur tidak perlu diterangkan lagi. Ya. Jelas ya? Hal yang masyhur tidak perlu diterangkan lagi. Ya, jadi agak rumit menjelaskan matahari yang terbit. Ya. Maka ini kita sudah kenal tentang siapa Imam Syafi'i. Yang menulis buku ini, jadi Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak menulis buku khusus tentang akidah. Tidak menulis buku khusus tentang akidah. Tapi Imam Syafi'i mempunyai ucapan-ucapan di sebagian tulisan beliau, nas-nas yang menunjukkan keyakinan beliau. Nas-nas yang menunjukkan keyakinan beliau. Dari buku-buku yang beraneka ragam yang beliau tulis dan riwayat-riwayat dari murid-murid beliau. Sebab Imam Syafi'i punya banyak murid terkenal. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Al-Humaydi murid Imam Syafi'i. Al-Muzani murid Imam Syafi'i. Dan banyak lagi murid-murid Imam Syafi'i menulis akidah yang mereka pelajari dari apa? Dari Imam Asy-Syafi'i. Iya. Jadi ada nas dari ucapan Imam Syafi'i dan ada penukilan dari murid-muridnya. Penukilan dari murid-muridnya. Nah, dari jasa Al-Barzanji di sini, ya. Al-Barzanji rahimahullah beliau mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i ini, beliau tuangkan di dalam buku ini. Beliau tuangkan di dalam buku ini. Jadi buku ini dari awal sampai akhirnya ini adalah berisi ucapan Imam Syafi'i yang dikumpul oleh siapa? Dikumpul oleh Al-Barzanji. Ya, penulisnya Muhammad Rasul Al-Barzanji Al-Hasani. Iya. Afwan, bukan Al-Hasani, ya, Al-Husaini. Iya. Al-Husaini. Ada kesalahan sedikit di di tulisannya di sini. Ditulis Al-Hasani, yang benarnya Al-Husaini. Nah. Baik. Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Al-Barzanji, ya, Barzanji ini adalah sebuah negara, sebuah negeri. Barzanj dari kata Al-Barzanj. Ya. Di sebuah negeri. Dia sebuah negeri. Ada dua negeri yang disebut dengan nama Barzanj. Ya. Yang pertama ada negeri Barzanj, itu di wilayah Aran, di Azerbaijan. Di Azerbaijan. Ya, dan ini bukan yang dimaksudkan di sini, tapi yang dimaksudkan Barzanj yang kedua yang berada di Shahrazur. Ya, di Shahrazur di wilayah Irak. Di wilayah Irak. Ini kota asal dari penulis yang berada di depan kita, Muhammad Rasul Al-Barzanji. Beliau berasal dari Shahrazur dari wilayah Irak. Ya, cuma banyak dari ulama yang bernisbat Barzanji, mereka tinggal di Medina setelah itu. Dan alim yang kita lagi baca bukunya ini, Al-Barzanji ini, beliau rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ahli fikih, ya, seorang ahli fikih dari mazhab Syafi'i, dan beliau ya tinggal mukim di Medina. Mukim di Medina. Karena itu beliau dikatakan Al-Madani, ya, orang yang merupakan penduduk kota Medina. Iya. Beliau dilahirkan pada malam Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun
1040 Hijriah. Ya. Saya ulangi, beliau dilahirkan pada malam Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1040 Hijriah. Dan beliau meninggal ya pada tahun 1103 Hijriah. 1103 Hijriah. Jadi beliau meninggal dalam keadaan usia berapa? 63 tahun. Ini Muhammad Rasul Al-Barzanji rahimahullah. Beliau banyak memiliki tulisan dan karya. Di antara yang paling masyhur adalah buku beliau Al-Isya'a li Asyratis Sa'ah, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, dan di sini diterangkan ada lebih dari 20 karya beliau Al-Barzanji. Nah, salah satunya adalah buku ini, Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Dan nama Al-Barzanji ini karena dia nisbat, maka banyak orang yang bernisbat kepadanya. Sebab orang yang dari keturunan Barzanj itu banyak ya. Dan ini salah satunya. Ya, ini salah satunya. Baik. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, saya akan mulai ya masuk membahas buku ini di dalam pendahuluan dari penulis Al-Barzanji. Beliau menjelaskan apa maksud dari penulisan beliau dan bagaimana metodologi yang beliau jalani di dalam penulisan. Iya. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai buku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana kebiasaan para penulis, para ulama di dalam menulis buku-bukunya. Dan ini semuanya mencontoh Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mencontoh Rasulullah SAW dalam penulisan dan surat-suratnya. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah sunnah berjalan di kalangan ulama terdahulu hingga hari ini. Ya, di dalam penulisan mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Barzanji, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Wa ala al-khususi Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. وقائد الجر المحجلين وشفيع المذنبين في يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kata beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada seluruh nabi dan seluruh rasul. Jami' seluruh al-anbiya, nabi wal mursalin, seluruh rasul. Walal khususi Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Secara khusus untuk sayyid kita, ya, pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad, penutup para nabi. Ya, disebutkan dua sifat ya, sayyiduna. Nah, kata sayyiduna ini boleh digunakan untuk makhluk dalam bentuk penyandaran. Ya, dia katakan sayyid kita, itu tidak apa-apa. Tapi penggunaan kalimat sayyid untuk mutlak, kata as-sayyid itu tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya. Jadi menggunakan kata sayyidina di sini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah kalau di luar salat. Adapun di dalam salat tidak boleh sama sekali memakai kalimat sayyidina. Sebab tidak ada dalam tuntunan Nabi dalam salat memakai kalimat apa? Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian sifat yang kedua, Nabi Muhammad di sini disifatkan sebagai khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Sebab beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu ayah salah seorang dari laki-laki kalian, tapi beliau adalah seorang Rasul Allah dan beliau adalah penutup para nabi. Jadi khatam artinya apa? Penutup para nabi. Iya. Beliau adalah penutup para nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan Nabi telah berkata, ana khatamin nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata beliau, saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Ya, karena itu siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan dari umat Islam. Bukan dari umat Islam. Itu adalah kekafiran yang nyata dan kemurtadan, keluar dari agama.
Kalau ada yang mengakui bahwa ada nabi, ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini membatalkan syahadatnya bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Baik. Dikatakan di sini waqaidil gurril muhajjalin, dan nabi itu adalah pemimpin al-gur al-muhajjalin. Al-gur adalah orang-orang yang punya tanda indah di wajahnya. Al-muhajjalin adalah orang yang punya tanda di tangan dan kakinya. Ya, maksudnya di sini al-gur al-muhajjalin ini ibarat untuk orang-orang yang berudu, selalu sholat. Ya, orang yang berudu itu akan ada tanda cahaya di muka, tangan dan kakinya pada hari kiamat. Ya, dan Nabi adalah pemimpin orang-orang yang berudu itu. Ya, jadi maksudnya di sini ini pembahasan bahwa beliau adalah pemimpin umat Islam yang selalu sholat, Wa syafi'il mudnibin. Kemudian sifat yang berikutnya beliau katakan, dan Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Ya, fi yaumiddin, pada hari kiamat. Ya, ini tentang syafaat insyaallah taala akan kita terangkan. Ya. Makna syafaat di sini, jadi kalau dikatakan pemberi syafaat, maksudnya Nabi memohonkan syafaat kepada Allah pada hari kiamat. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan untuk orang yang berdosa. Sebab telah syah di dalam Sunan At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku aku berikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Demikian pula semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk keluarga beliau, para sahabatnya seluruhnya. Wa ba'du. Ya, kemudian amma ba'du, ini kalimat wa ba'du atau amma ba'du ini uslub perpindahan di dalam bahasa Arab. Jadi, kalau dia sudah masuk di pembicaraan, dia buka dengan pujian, setelah itu dia ingin masuk ke dalam pembicaraan, maka biasanya dia memakai kata perantara, yaitu dengan kata amma ba'du atau wa ba'du. Ya. Ini uslub di dalam bahasa Arab. Kata beliau, fahadihi nubadun min i'tiqadil imamil muslimina wa sayyidil mujtahidina al-imamil qurashi al-muttalibi ibni ammi samiyihi, ya, sayyidina Muhammadin an-nabiyil arabi nasir al-hadith abi abdillah Muhammad ibni Idris asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahu wa rahimana bihi amin. Ya, kata beliau, hadhihi nubad. Kata Al-Barzanji, ini adalah nubat, intisari. Iya. Jadi kalimat intisari ini sudah menunjukkan bahwa Al-Barzanji rahimahullah di dalam buku ini hanya mengambil pilihan-pilihan dari uraian akidah Imam Syafi'i. Ya. Beliau tidak mengumpulkan seluruh pembicaraan dan uraian akidah Imam Syafi'i. Beliau hanya mengambil pilihan-pilihan, intisari dari i'tiqad, dari keyakinan imam kaum muslimin dan pemimpin para ahli ijtihad. Ya, para ahli ijtihad. Kalimat ahli ijtihad ini pembahasan di dalam keagamaan bahwa seorang itu karena keluasan ilmunya, ya, dan dia telah mendalami Al-Quran dan hadis, maka dia mampu untuk berijtihad, ya, memberikan pemahaman atau memberikan kesimpulan-kesimpulan fikih pada hal-hal yang baru berkembang. Ini al-mujtahid. Jelas ya, orang yang berijtihad namanya. Dan orang yang berijtihad itu disyaratkan syarat-syarat yang berat di kalangan ahli usul fikih. Pertama, dia harus mengerti Al-Quran. Ya. Dia harus mengerti Al-Quran, dan banyak ulama mensyaratkan dia menghafalkan Al-Quran. Dan Al-Quran bukan sekedar dia hafal saja, dia tidak tahu maknanya. Tapi dia tahu Al-Quran itu, dia mengerti maknanya, dia mengerti penafsirannya, ayat-ayatnya dia tahu sebab nuzulnya di mana, turunnya bagaimana. Ya, dia mengerti apa yang nasih dan apa yang mansukhnya. Dia mengerti kandungan dari Al-Quran. Demikian pula dia harus mengerti hadis. Banyak dia menguasai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga jangan dia berdalil dengan sesuatu dianggap tidak ada haditsnya, padahal ada hadits yang menjelaskannya. Maka ini syarat yang berat. Iya. Harus orang yang betul-betul memiliki kemampuan dan ilmu yang luas di dalamnya. Dan Imam Syafi'i di sini disifatkan oleh Barzanji sebagai
panutan, pemimpin orang-orang yang berijtihad. Al-Imam, ya, Al-Qurashi, beliau adalah imam yang berasal dari nasab Qurashi, nasabnya dari Quraisy, Al-Muttalibi. Ya. Di kata Al-Muttalibi ini juga nasab bagian dari Quraisy. Ya, jadi Bani Quraisy itu, ya, Bani Quraisy itu dari keturunan Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi Nabi Ismail, ya, yang merupakan sumber orang-orang Arab, ya. Beliau mempunyai keturunan. Di antara keturunannya adalah kabilah Kinana. Kemudian terus ke bawah ada keturunan beliau dari Bani Hashim. Bani Hashim ini ada beberapa kabilah lagi. Dari keturunannya adalah Bani Quraisy. Ya, dari Quraisy. Nah, jelas ya. Dan Imam Syafi'i disifatkan di sini sebagai Al-Muttalibi. Ini dari Quraisy lagi ada Al-Muttalibi. Jelas ya? Ibnu Ammi Samiyihi. Ya, dia adalah paman, ya, Samiyihi. Ya. Orang yang beliau tinggikan yaitu siapa? Abdul Muttalib. Ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, jadi kalau dari sisi keturunan, ya ini sama dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dari Bani Quraisy. Jelas ya? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad An-Nabiyil Arabi, Nabi yang berasal dari Arab. Nasirul Hadith, Imam Syafi'i adalah pembela hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu sifat para ulama kita seperti Imam Syafi'i, mereka disifatkan dengan hadith. Sebab itu hujjah mereka. Mereka tidak berdalil dengan logika dan pendapat, tapi mereka berhujjah dengan hadith. Dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rinci namanya Abi Abdillah. Abi Abdillah ini namanya kunyah. Ini disebut dengan kunyah. Kunyah dalam bahasa Arab itu adalah panggilan yang didahului dengan kata Abu. Kalau laki-laki, untuk perempuan didahului dengan kata apa? Kata Abu Abdillah. Ini gelar panggilan untuk Imam Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris. Nama beliau Muhammad, nama ayahnya Idris. Asy-Syafi'i. Syafi'i ini nisbah beliau. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah, ini kalimat radhiyallahu anhu. Biasanya doa ini dikhususkan untuk sahabat. Dikhususkan untuk sahabat. Namun sebagian para ulama memandang bahwa kalimat radhiyallahu anhu, yang artinya semoga Allah meridhoinya, ini adalah doa umum, boleh didoakan untuk siapa saja, untuk sahabat maupun selain sahabat. Ya, karena itulah Al-Barzanji di sini memakainya untuk Imam Syafi'i. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalimat radhiyallahu anhu ini penggunanya khusus untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Iya. Kemudian kata beliau warahimahu, dan semoga Allah merahmati beliau. Ini doa supaya Imam Syafi'i dirahmati. Kemudian kata beliau warahimana bihi, dan semoga Allah merahmati kita dengan Imam Syafi'i. Ya. Dan ini kalimat dari Al-Barzanji rahimahullah, kalimat warahimana bihi. Ini kalimat kadang berjalan pada sebagian orang yang menulis, dan kalimat ini dari sisi ukuran akidah kurang tepat. Sebab ini tawassul yang dianggap tidak disyariatkan. Ya, jelas ya? Tawassul tidak disyariatkan. Di pembahasan tawassul, ya, di pembahasan tawassul itu artinya dia mengambil perantara antara dia dan antara Allah. Jelas ya? Mengambil perantara yang menyambungnya kepada Allah. Tawassul itu yang disyariatkan hanya beberapa hal diterangkan di dalam syariat kita. Yang pertama, dia boleh bertawassul dengan nama-nama Al-Husna, dengan Asmaul Husna. Ini tawassul yang pertama disyariatkan. Ya, kalau dia berdoa misalnya, dia berdoa kepada Allah, dia meminta rezeki. Ya, dia bisa berkata, Ya Razzaq, Ya Karim, urzuqni. Ya Allah yang maha memberi rezeki, Ya Allah yang maha dermawan, berikanlah rezeki kepadaku. Ini tawassul dengan apa namanya? Dengan Asmaul Husna. Ini disyariatkan. Ini tawassul yang pertama, disyariatkan. Tawassul yang kedua, dia boleh bertawassul dengan apa? Dengan amalan-amalan salihnya. Dia boleh bertawassul dengan amalan salihnya. Ya, seperti doa kaum mukminin, ya, Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Wahai Rabb kami,
sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada keimanan. Hendaknya kalian beriman, maka kami beriman. Ya, dia sebut amalan solehnya dia beriman. Kemudian dia berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, dia sebut amalan solehnya untuk apa? Untuk dia memohon doa kepada Allah. Dan ini diperbolehkan. Ya, dan dimaklumi juga ya kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya, mereka lagi berjalan, tiba-tiba hujan, mereka berteduh di gua. Ya, begitu berteduh di gua, jatuh batu-batu menutupi mulut gua. Tidak mungkin mereka keluar. Maka mereka bertiga berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa dengan amalan soleh kita. Maka setiap orang maju berdoa, dia sebutkan amalan solehnya. Dia berkata, ya Allah, kalau memang ini adalah amalan yang soleh di sisi Engkau, maka lapangkanlah, bukakanlah jalan bagi kami pada apa yang menimpa kami. Maka orang yang pertama maju setelah dia berdoa, tawassul dengan amalan solehnya, terbuka celah dari gua. Namun mereka belum bisa keluar. Maju lagi orang yang kedua, terbuka lagi celah. Tapi masih belum bisa keluar. Maju yang ketiga, terbukalah sehingga mereka bisa keluar dan berjalan. Ini semuanya bertawassul dengan apa? Amalan salih. Ini tawassul yang kedua yang disyariatkan. Tawassul yang ketiga yang disyariatkan, ya boleh dia bertawassul dengan doa orang yang salih. Ya. Dia bertawassul dengan doa orang yang salih. Tapi disyaratkan orang yang salih ini harus orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dan orang yang mampu berdoa untuk doa itu. Padahal yang dia mampu berdoa. Jelas ya? Ya. Disyaratkan dia masih hidup. Sebab Nabi ketika beliau masih hidup, ya, para sahabat bertawassul dengan Nabi supaya Nabi memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Setelah Nabi meninggal, tidak ada dari sahabat yang datang ke kuburan Nabi. Tidak ada. Ya. Sebab disyaratkan memang harus orang yang apa? Yang masih hidup. Karena itulah di masa Umar bin Khattab terjadi kekurangan air. Maka para sahabat ingin melakukan doa minta hujan. Ya, maka mereka pun meminta kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas, supaya apa? Supaya berdoa. Ya, memimpin salat kemudian meminta hujan dan berdoa agar supaya diberikan hujan kepada mereka. Ya. Jelas ya? Jadi mereka tidak datang kepada kuburan Nabi, tapi meminta kepada siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, karena disyaratkan harus orang yang hidup. Ya, kemudian pada hal yang dia mampu. Ya, pada hal yang dia mampu. Adapun hal yang di luar kemampuan, ya, dia minta misalnya doa kepada orang yang saleh yang masih hidup supaya anaknya dihidupkan. Ya, ini adalah hal yang di luar apa? Kemampuan dari perkara yang tidak dia mungkin melakukannya. Ya, atau kemudian orang yang dia minta ini hidup dan hadir di depannya. Ya, adapun kalau misalnya orang yang meminta berada di kota Kolaka di sini, ya, yang dia mintai ada di Arab Saudi misalnya, ya, atau di tempat yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Sebab ini tidak hadir di depannya. Jelas ya? Baik, ini 3 tawassul yang disyariatkan. Selain dari 3 hal ini, itu tidak disyariatkan. Jelas ya? Sekarang penulis di sini berkata semoga Allah merahmati kita dengannya. Ya, Imam Syafi'i sudah meninggal. Tidak boleh tawassul dengan bentuk yang seperti ini. Jelas ya? Maka ini tawassul yang tidak disyariatkan. Ya, karena itulah kita katakan bahwa ini ya kadang berjalan ya di sebagian tulisan, karena memang ada sebagian penulis yang menulis seperti ini. Mungkin Al-Barzanji rahimahullah mengikutinya tanpa mendetailkan bahwa sebenarnya di dalam kalimat ini ada kesalahan yang tidak boleh diikuti. Ya, amin. Di sini beliau berkata amin, beliau sendiri memohon supaya doanya dikabulkan. Kemudian beliau menerangkan metode beliau di dalam menyusun buku ini. Kata beliau, intakhattuha min kutubihi bi riwayati thiqati al-huffadh al-athbati min ashabihi. Kata beliau, intisari akidah Imam Syafi'i ini saya pilih, ya, saya pilih dan saya detailkan dari buku-buku Imam Syafi'i. Dari buku-buku Imam Syafi'i dengan riwayat-riwayat dari murid-murid Imam Syafi'i yang thiqah, yang terpercaya, al-huffaz, yang mereka ahli hafalan, wal athbat, yang sangat kuat riwayatnya, sangat kokoh riwayatnya. Iya. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa apa yang beliau tulis, apa yang beliau kumpulkan dari
buku-buku Imam Syafi'i ini, atau apa yang beliau tulis dari Imam Syafi'i ini, diambil dari buku-buku Imam Syafi'i. Dan buku-buku Imam Syafi'i ini adalah buku yang memang dinukil oleh murid-murid senior Imam Syafi'i yang dikenal, ya terpercaya di kalangan ulama, dikenal hafalan mereka dan kekokohan mereka dalam riwayat. Ya, sebab ada orang yang riwayatnya tidak diterima karena hafalannya jelek. Ya, kadang dia duduk di satu majelis, gurunya berkata A, dia memahaminya B. Ya, ini orang yang seperti ini riwayatnya tidak diterima. Karena itu seorang yang duduk ya di hadapan guru, dia harus pandai ya menyimak apa yang disebut oleh guru. Ya, kalau gurunya berkata A, dia berusaha memahaminya A. Ya, jangan dia memahaminya B, apalagi dia pahami C atau dia pahami sampai ke Z. Ini akan semakin memalingkan makna. Ya. Maka buku ini ditulis dari, atau akidah Imam Syafi'i ini diambil dari buku-buku Imam Syafi'i, dari riwayat murid-murid senior dan terpercaya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian kata beliau mutabiqatan lil kitabi was sunnati. Ya. Beliau mencocokkan uraian-uraian Imam Syafi'i ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang menunjukkan bahwa para ulama kita, dari cara mereka memahami akidah, mereka tidak sekadar mengambil dari seorang imam saja, tapi dia cocokkan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Imam Syafi'i rahimahullah manusia sama dengan manusia yang lainnya. Iya. Sama dengan ulama yang lainnya, mungkin bersalah dan mungkin benar. Iya. Namun Al-Barzanji di sini mengambil dari akidah Imam Syafi'i apa yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, dan akidah ini sama dengan apa? Akidah para imam yang lainnya. Kemudian kata beliau ta'inatan suduru ahli al-ahwa'i bin nibali wal asinna, di mana akidah ini ya sangat menjelaskan ya apa akidah ini menikam dada-dada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi tikam dengan runcingan senjata tajam dan dengan tombak. Ya, ini pembahasan ya. Pembahasan bahwa akidah ini adalah senjata untuk menjelaskan ya, kekeliruan pemahaman dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sebab dimaklumi dari masa dahulu hingga hari ini ada orang-orang yang ingin merubah ya, akidah kaum muslimin, ingin merubah keyakinan kaum muslimin ya, yang disepakati oleh para ulama. Maka Al-Barzanji di sini membawakan akidah Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan bagaimana akidah yang sebenarnya. Kemudian kata beliau, dafi'atan wiswasal khannasil mausus fi suduril mu'minina minal insi wal jin. Nah, akidah ini ya, akan menolak was-was dari syaitan al-khannas. Ada syaitan namanya al-khannas, sering memberikan wiswas. Ya, al-muwaswis, yang selalu memberikan wiswas fi sudur al-mu'minin, di hati-hati kaum mukminin, apakah dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya, karena syaitan itu dua macam. Ada syaitan dari kalangan manusia dan ada syaitan dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Ya. Dan ini disebut dalam Al-Quran ya, syaitan dari kalangan syayatin minal insi wal jin. Syaitin al-insi wal jin. Ada syaitan dari kalangan manusia dan ada syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan manusia, mereka yang berusaha untuk mengaburkan kebenaran. Ya. Sampaikan kebenaran walaupun sudah jelas di depannya, tapi dia menolaknya dan mengaburkannya. Ini syaitan namanya. Ya. Karena syaitan itu dari kata syaitana, yang artinya dia jauh. Ya. Jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Maka ini berlaku pada jin maupun manusia. Hiya li muharabati junudi syaitanil bid'ah a'zamu udda wa ahkamu dir'in wa junnah. Ya, kemudian akidah Imam Syafi'i ini sangat memerangi tentara-tentara syaitan bid'ah ya, dengan persiapan yang sangat besar dan tameng ya yang sangat kuat. Jadi siapa yang berakidah dengan akidah yang benar ini ya, maka bisikan para syaitan yang menyuruh kepada bid'ah itu akan mampu ya, dia tahan, dia tidak akan terpengaruh dengannya. Dan ini juga salah satu manfaat dari manfaat seorang mempelajari akidah yang benar. Baik, ini pendahuluan dari Al-Barzanji rahimahullah. Ya. Beliau menerangkan di sini metodologi beliau di dalam menyusun buku. Ya, apa manfaat dari buku yang beliau tulis ini? Bagaimana beliau menyusunnya dari Imam Syafi'i?
Kemudian beliau akan menguraikan isi dari buku. Isi dari buku ini secara global, Al-Barzanji akan menyebutkan nukilan dari Imam Syafi'i. Dan nukilan dari Imam Syafi'i ini beliau rangkaikan secara global dengan 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, beliau terangkan 3 pendahuluan. 3 pendahuluan dari Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu beliau akan masuk merinci pembahasan akidah yang diuraikan oleh Imam Syafi'i. Ini secara global pembahasan dari buku ini yang insyaallah ta'ala akan kita bahas. Baik, waktu sudah berlalu sekitar 5 menit. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua setelah sholat duhur. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.